Ini ada pertanyaan yang sama ini masalah satu syura, Ustaz. Ya. Jadi ada dua pertanyaan yang mirip. Yang pertama adalah menanyakan bagaimana hukum seorang muslim yang meyakini satu syura ini, padahal ini sudah adalah satu hal yang bid'ah. Kemudian juga yang kedua, pertanyaan yang sama tentang satu syura. Pertanyaan itu bagaimana kekeliruan ini, bid'ah ini bisa menjadi terus turun-temurun dan menjadi hal yang masif dalam sebuah negara. Iya, subhanallah. Nah, jemaah, kalau bicara tentang satu syura, tadi ana sampaikan, ana membaca di artikel bahwa sebenarnya awal mulanya mungkin bisa ditelaah lebih dalam lagi ya. Bagaimana Sultan Agung Mataram itu ketika dua agresi dia gagal untuk mengalahkan Batavia, yang itu mungkin kejadiannya sebelum bulan Muharram, akhirnya beliau bersedih, maka beliau akhirnya menjadikan malam itu malam untuk renungan ya. Tadi disebutkan malam itu nggak boleh ada yang bersenang-senang, ini malam kita sedih atas kekalahan gitu ya. Tapi kemudian tadi disebutkan mereka mengambil pusaka-pusaka mereka sebagai bentuk ingin membalas kekalahan yang mereka dapatkan dari musuh-musuh tersebut. Namun akhirnya yang terjadi selanjutnya itu jadi ritual seperti itu gitu. Kadangkala memang wallahu alam generasi yang selanjutnya itu tidak memahami hakikat dari yang dilakukan oleh yang terdahulu. Kalau itu yang dilakukan benar, Islam kita tahu yang namanya tradisi dan budaya itu selama tidak bertentangan dengan syariat itu bisa diakomodir, bahkan dilestarikan. Ketika ada seorang sahabat yang bernadar untuk menyembelih hewan, dia nadar untuk berkorban buat Allah SWT di satu tempat. Nabi tanya, apakah di tempat itu ada ritual-ritual yang dilakukan oleh orang musyrikin? Nggak ada. Oh, kalau nggak ada silahkan. Tapi kalau ada jangan. Akhirnya kau menyerupai mereka. Dan kita tahu ada ritual, bangsa jahiliyah punya ritual itu bukan mencuci pusaka, tapi menggantungkan pusaka. Jadi ada pohon keramat di kota Mekah itu namanya Dhatu Anwat. Pohon itu memang pohon untuk meletakkan pusaka-pusaka mereka, senjata-senjata mereka agar sakti mungkin mereka. Dan mereka melakukan itu di masa Nabi SAW. Ketika Nabi selesai menaklukkan kota Mekah, beliau berangkat ke Hawazin, ke Hunain. Dalam perjalanan dari Mekah ke Hawazin itu ada 2000 penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Ketika mereka melihat pohon tempat mereka dulu meletakkan senjata-senjata mereka, mereka minta kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah, buatkan buat kita pohon keramat untuk meletakkan senjata-senjata kami sebagaimana orang-orang kafir itu punya gitu loh. Tapi kita bikin pohon keramat yang islami. Itu kan pohon keramatnya kafir, kita mau pohon keramatnya Islam. Maka Nabi SAW marah ketika itu. Ini termasuk mengikuti tradisi-tradisi orang terdahulu, tradisi orang-orang kafir. Maka seorang muslim itu ketika masuk Islam dia harus kafah. Jadi kalau tadi dikatakan bagaimana tradisi dan budaya itu sesuatu yang kita tahu tidak diajarkan dalam Islam, Nabi SAW tidak melakukannya, Abu Bakar enggak, Umar enggak, Utsman enggak, Ali enggak, Imam Abu Hanifah enggak, Imam Malik enggak, Imam Syafi'i enggak, Imam Ahmad bin Hanbal enggak, tuh madhab-madhab itu enggak semuanya. Kok kemudian? Ya karena memang hal baru. Tapi biasanya memang hal-hal apabila dilakukan oleh penguasa, kalau riwayatnya benar ya, ana sampaikan, ana katakan wallahu alam, ana hanya membaca artikel. Kalau itu memang seperti itu, biasanya penguasa ini punya pengaruh sehingga rakyat mengikuti apa yang diperintahkan oleh penguasa mereka pada waktu itu. Jadi tugas kita berkaitan dengan malam satu syura ini adalah meyakini. Apa yang harus kita yakini? Meyakini bahwa malam satu syura itu malam satu Muharram.
Dan bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukan bulan kesialan, bukan bulannya balak dan petaka, bukan. Bahkan bulan itu kalau kita lihat tanggal 10 itu bulan bersyukurnya Nabi Musa dan kaumnya, dan bersyukurnya Nabi kita Muhammad SAW juga dengan berpuasa di dalamnya. Jadi keyakinan ini maka harus dihilangkan tuh mitos-mitos berkaitan dengan kalau Anda juga baca tadi Indonesia ini sampai dibikin film-film itu, film-film horor jamaah ya. Film apa? Malam Satu Suro ya. Pokoknya malam yang menakutkan. Bahkan dikatakan malam Satu Suro itu malam pertemuan antara alam gaib sama alam nyata gitu loh. Jadi makhluk-makhluk halus itu banyak bergantayangan di malam Satu Suro. Keyakinan-keyakinan ini yang harus dihilangkan. Oh Ustaz, itu berdasarkan pengalaman. Agama kita ini bukan pakai pengalaman. Agama kita semua orang punya pengalaman, punya perjalanan spiritual masing-masing. Tapi sebagai sebuah agama kita punya sandaran. Qala Allah, qala Rasul. Berdasarkan bagaimana praktek dari para sahabat Nabi. Maka tanyakanlah kepada orang-orang tersebut. Gimana sih Nabi di malam Satu Syuro? Nabi itu ngapain? Nabi punya senjata, ya. Diapain senjata Nabi malam Satu Syuro? Nabi punya pedang, para sahabat punya pedang. Diapain? Maka dengan cara itu, insya Allah kita akan lebih baik dalam beragama. Dan ya umat Islam semakin cerdas ya. Dia tahu mana yang seharusnya dia lakukan dan mana yang seharusnya nggak diikutin gitu loh. Walaupun dengan bungkus kearifan lokal. Kearifan lokal itu dilestarikan, tapi kemungkaran lokal itu nggak boleh dilestarikan. Yang namanya mungkar, bagaimanapun tetap mungkar. Arif itu patokannya adalah sesuatu yang dianggap baik oleh agama kita, oleh syariat kita, bukan perasaan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu Ustaz. Ini mungkin udah mendekati malam. Mungkin ada 2 pertanyaan nih Bang Andre. Iya. Kita sapa teman yang ada ikhwan kita yang di Abu Dhabi ini sepertinya mau bertanya. Bang Emil, Fadol. Assalamualaikum. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Anak kayaknya perlu camel kick Bang. Insya Allah Ustaz, insya Allah. Siap. Masya Allah. Tafadhol Bang. Iya. Ustadz, ini Ustadz, ada satu pertanyaan yang kemarin sempat jadi pertimbangan juga mengenai puasa Asyura Ustadz. Ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Pertama, setahu ana tingkatan puasa Asyura adalah sebuah puasa sunnah ya Ustadz. Bagaimana hukumnya jika ada saudara atau ikhwan yang melaksanakan puasa Asyura yang kebetulan jatuh di hari Sabtu saja, tetapi dia tidak mengikutkan di hari Jumatnya? Karena Rasulullah mengatakan kalau aku berumur panjang, insya Allah di tahun depan akan mengikutkan 1 hari sebelumnya. Kalaupun ternyata ada larangan di hari Sabtu dan dilakukannya hari Jumat dilakukan, itu bagaimana Ustadz hukumnya? Sementara ada larangan dilakukan di hari Sabtu, terus apakah ada hubungan dengan hadis Juwairiyah kalau nggak salah yang menyatakan bahwa kalau kita akan melaksanakan puasa sunnah di hari Jumat, harus diikutkan 1 puasa sebelum atau sesudahnya Ustaz? Nah, Jazakallah. sahih jemaah. Ya, berkaitan dengan puasa di hari Sabtu ini mungkin sebagian ikhwan kita baru mendengar ya. Ana masih ingat ketika Ana awal kuliah di Madinah itu, Ana membaca sebuah risalah kecil yang mungkin ditulis sama Syekh Ali Hasan ya, berkaitan dengan larangan puasa di hari Sabtu. Yang memang hadisnya, mungkin Ana akan bacakan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Busr dari saudarinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tasumu yawmas sabti illa fi maftaradallah alaikum. Janganlah kalian puasa pada hari Sabtu kecuali
yang diwajibkan atas kalian. Fa in lam yajid ahadukum illa liha'a inabah au uda syajarah falyamdughu. Kalau kalian tidak menemukan apa-apa untuk dimakan kecuali kulitnya anggur ya, atau dahan pohon, maka hendaklah dia kunyah untuk menunjukkan bahwasanya dia nggak puasa. Kemudian di sini disebutkan Abu Isa Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasan. Ini hadis hasan. Wa makna karahatihi, di sini disebutkan maksud dimakruhkannya. Beliau tidak mengatakan diharamkannya. Maksud dimakruhkannya fi hadza ay yakhuss ar-rajul yawm as-sabti bi siyamin. Adalah tatkala orang mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa. Jadi hari Sabtu dikhususkan buat puasa dia. Li'anna al-yahud tu'azzimu yawm as-sabti, karena orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Jadi larangan itu adalah mengkhususkan hari Sabtu. Aku mau puasa hari Sabtu. Loh, kenapa engkau puasa hari Sabtu? Kenapa ada pengkhususan hari Sabtu? Disinilah sebenarnya mengatakan larangan itu untuk itu. Tapi tatkala hari itu hari Asyura, maka sebenarnya puasanya itu bukan karena hari Sabtu. Jadi enggak, antum puasa Sabtu, enggak, enggak ada urusan sama hari Sabtu. Puasanya hari Asyura, maksudnya anak puasa hari Asyura, hari Arafah umpamanya pas hari Sabtu. Jadi dia tidak memandang harinya itu hari apa, yang dia pandang adalah hari Sabtunya. Seperti pula hari Jumat, ada larangan puasa hari Jumat sendirian. Tapi gimana kalau itu hari Arafah? Dia tidak mengkhususkan hari Jumat, tapi dia puasa hari Arafah atau hari Asyura. Maka di sini disebutkan hadis yang tadi kita bacakan ya, berkaitan dengan larangan puasa hari Sabtu. Di situ kita lihat kan nggak boleh puasa mutlak sebenarnya. Kalau engkau nggak nemu apa-apa kecuali daun atau apalah engkau makan tersebut. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, qala ashabuna, yakni di madhab Hambali, mengatakan yukrahu ifradu yaumi sabti bisawm, dimakruhkan untuk menyendirikan hari Sabtu dengan puasa. Fa in shama ma'ahu ghairahu lam yakrah. Kalau dia puasa selain hari Sabtu itu bersama hari Jumatnya atau hari Ahadnya, maka dia tidak makruh. Berdasarkan mungkin tadi disinggung tentang yang mau puasa hari Jumat, ditanya besok mau puasa enggak gitu loh. Kalau kemarin puasa enggak, seperti itu. Jadi insya Allah yang dilarang itu adalah puasa, meniatkan puasa hari Sabtu. Itu pendapat yang lebih kuat ya. Kalau sekarang orang yang puasa Daud, ini juga bermasalah. Orang yang puasa Daud itu, mamanya dia puasa Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Senin, Rabu, Jumat, Ahad ya. Kemudian nanti Selasa, Kamis, Sabtu. Kalau nggak salah di buku Syekh yang tadi Anda sebutkan, itu nggak boleh dia juga. Puasa Daud pun harus dirubah. Ketika ketemu hari Sabtu, dia nggak boleh puasa hari Sabtunya. Namun, mungkin yang lebih kuat pendapatnya, Anda akan bacakan di sini ucapan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala ya, yang Anda lihat faedahnya begitu besar sekali. Beliau mengatakan puasa hari Sabtu ini memiliki beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, puasanya puasa wajib, seperti puasa Ramadan atau puasa mengqadha Ramadan atau puasa kafarat. Maka ini nggak apa-apa tentunya selama dia tidak mengkhususkan keyakinan dengan hari Sabtu. Nah, ini bicara yang wajib pun, ketika dia mau mengqadha dari Sabtu, nggak boleh ada keyakinan punya keistimewaan hari Sabtu ini. Yang kedua, dia berpuasa sebelumnya pada hari Jumatnya, maka ini nggak apa-apa. Dia puasa Jumat sama Sabtu.
Yang ketiga beliau sebutkan bertepatan hari Sabtu itu dengan hari yang masyru' puasa di sana. Seperti hari Arafah, beliau contohkan hari Asyura, atau 6 hari di bulan Syawal, atau 6 hari di bulan Dzulhijjah. Artinya dia tidak mengkhususkan puasa hari Sabtunya, enggak. Tapi karena hari itu hari yang mulia. Kondisi yang keempat, beliau menyebutkan bertepatan dengan harinya orang yang puasa Daud umpamanya. Maka tatkala dia puasa hari Sabtu, nggak ada masalah. Seperti larangan Nabi SAW ya, ketika beliau melarang orang untuk berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali orang yang biasa puasa. Ya udah, itu kebiasaan dia, bukan karena mengkhususkan hari itu untuk berpuasa. Kondisi yang kelima, orang ini mengkhususkan hari Sabtu itu untuk puasa. Inilah yang terlarang. Jadi hari Sabtu itu dia mau puasa hari Sabtu ini. Nggak boleh. Kenapa engkau kok puasa hanya hari Sabtu saja gitu? Engkau meyakini sesuatu dengan hari tersebut. Jadi yang ketika dia meyakini sesuatu dengan hari Sabtu itu yang terlarang ketika mengkhususkan, meyakini adanya keistimewaan di hari tersebut. Ini yang menjadi khilaf di antara para ulama tadi. Ada yang melarang, maka usahakan kita ya tidak mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa. Kecuali orang, Ustadz, ana Sabtu libur, Ustadz. Untuk menggantikan puasanya, ana bukan karena berkeyakinan hari Sabtu hari mulia ya. Enggak, bukan. Ana mau mengqadha'nya hari ini, hari Sabtu ini. Ya tafadhol. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin di kondisi yang pertama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Jazakallahu khair Ustaz. Mungkin sudah larut malam, tapi ada satu pertanyaan yang menarik Ustaz. Karena ini memang perlu sepertinya berkaitan Tunggu, dengan... bicara larut malam jam berapa di Oman itu? Oh enggak, kita berbicara untuk Ustaz. Kita akan adab terhadap Ustaz. Insya Allah di sini masih belum maghrib juga. Kita masih jam masih setengah jam insya Allah. Ini pertanyaan menarik Ustaz, karena kebetulan berkaitan dengan nikah dan sepertinya harus mendapatkan penjelasan atau support dari Bang Reza Putra. Mungkin ada di Zoom Bang Reza? Kalau ada mungkin bisa bertanya langsung atau gimana ini? Ada nikahnya Bang Reza. Ya. Bang Reza Putra. Fadil Bang. Unmute. Atau kita bacakan aja deh. Mungkin malu kali ini. Mau menikah malu. Apa bacakan aja. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Afwan mau tanya, jika ada ikhwan yang mau menikah pada bulan Muharram tetapi orang tua tidak mengizinkan karena dalam Jawa termasuk bulan Bala. Si ikhwan sudah mengingatkan orang tuanya tetapi tetap saja tidak mendengarkan nasihat dari si anaknya. Bagaimana solusinya Ustadz? Apakah harus mengikuti kemauan orang tua atau tetap menikah seperti biasa Ustadz? Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi sebenarnya nikah di bulan apa aja nggak apa-apa. Mau bulan, artinya nggak nikah di bulan Muharram nggak apa-apa juga sebenarnya. Antum mau menikah di bulan Safar, cuma bulan Safar ini juga bulan Bala juga ya menurut sebagian orang. Maka Nabi SAW, nanti kita akan bahas tentang bulan Safar ya, berkeyakinan ada Selasa tempat turunnya atau Rebu tempat turunnya Bala dalam sebulan itu, atau dalam setahun turun pada hari Rebu Wekasan kalau nggak salah. Nah, jadi kapan nikahnya? Muharram nggak boleh, nanti bulan Safar aduh mundur terus gitu ya. Sebagai seorang anak, maka dia harus berbakti sama orang tuanya. Kalau memang berkaitan dengan menunda pernikahan karena tidak disetujui oleh orang tua, antum nggak masalah, sampaikan kepada orang tua, nggak apa-apa ayah, aku nunda pernikahan, mau di bulan apapun ayah inginkan, aku taat. Cuma ngomong sama orang tua berkaitan dengan keyakinan ayah ini sebenarnya yang aku masalahkan. Kalau nikahnya aku bulan Safar, bulan Rabiul Awal nggak ada masalah ayah. Jadi sebagai seorang anak, antum nggak perlu maksa nikah di bulan Muharram. Tapi bagaimana antum memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa ternyata bulan Muharram ini bulan yang termulia setelah bulan
Ramadan untuk berpuasa di sana gitu loh. Bulan diselamatkannya Nabi Musa, gimana akan jadi balak? Balak buat Fir'aun, iya. Balak buat tentara Fir'aun, jelas. Tapi pada tanggal Asyura itu Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam, jadi bulan kebahagiaan dan kegembiraan buat mereka. Maka antum tinggal ngomong sama orang tua dengan baik-baik, nikahnya ditunda nggak apa-apa ayah. Tapi aku minta ayah meyakini bulan ini bulan yang mulia. Karena apa? Karena seperti ini ayah, ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini cerita Nabi Musa ya. Mungkin seperti itu. Soalnya kalau antum maksa mau nikah di bulan itu, yang ditakutkan malah ribut antum sama orang tua. Padahal penundaan antum pun untuk nikah nggak ada masalah. Tapi yang perlu antum lakukan adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kepada keluarga dengan harapan mereka bukan hanya urusan nikah, urusan dagang pun kadang-kala mereka nggak mulai dagang ya, macam-macam. Apalagi dengan kondisi banyaknya orang-orang Syiah yang mereka beranggapan memang bulan ini bulan bala ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Apakah larangan untuk memulai berperang di bulan-bulan haram? Bisakah kita tarik ke masalah muamalah? Misalnya larangan memulai bersengketa antara sesama muslim di bulan-bulan tersebut. Jazakallah khair. barakallahu fikum. Ya, bersengketa sepanjang tahun nggak boleh sebenarnya kita jawab. Jadi kalau bicara perang yang dimaksud adalah jihad fi sabilillah. Bukan perang berebut kekuasaan untuk mengambil harta orang, tapi perang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu pun ada larangan. Itu untuk bicara bulan Muharram. Adapun kalau bicara sengketa ya, kalau memang kita hendak mengambil hak kita, kita bukan hendak mengambil hak orang lain. Maka kapanpun ketika engkau mau mengambil hakmu, silahkan. Mau di bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Namun seorang muslim itu berusaha untuk tidak bersengketa, tapi berusaha untuk damai. Sehingga ya ana melihat ya persengketaan yang terjadi itu membuat banyak manusia hidup nelangsa. Sampai hari ini ana melihat beberapa tanah itu tertulis tanah sengketa. Puluhan tahun sengketa, sampai bapaknya mati, anaknya mati juga, belum selesai urusannya. Maka nasihat ana, jangan bersengketa di bulan Muharram dan jangan bersengketa di bulan yang lainnya, tapi usahakan untuk berdamai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu Ustaz. Ustaz ini sebelumnya mau bertanya dulu. Sepertinya tadi juga agak cepat juga tadinya ana nyata juga. Tadi sebutkan ada dua bid'ah yang terjadi terkenal di bulan Muharram. Yang pertama yaitu meratapi Husain pada hari Asyura. Yang kedua ada yang menanyakan juga Ustaz. Bersenang-senang. Mereka bergembira, berpesta ria ya, makan ini itu. Jadi mereka menyaingi bid'ahnya Syiah. Ketika mereka bersedih, yang ini bergembira, berpesta ria. Dua-duanya nggak benar. Yang benar ya berpuasa di hari itu gitu loh. Kita berpuasa karena bentuk kegembiraan kita, kebahagiaan kita, nggak ada urusannya sama Husain. Karena syariat puasanya ini sudah ada sebelum Husain meninggal dunia. Dan tidak ada ibadah yang dilakukan atau yang dibuat setelah meninggalnya Husain. Berarti berjalannya hari Asyura ini ya biasa-biasa aja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu Ustaz. Bang Andri ada lagi, tapi sebenarnya ada dua yang mungkin harus kita ini kan ya, bacakan. Ya. Yang dari Bu Uud sudah ya. Yang satunya lagi dari ini sepertinya lebih umum Ustaz. Ya. Dari Ukti Selfie ya. Bismillah Ustadz, ana ingin bertanya, apa yang harus ana pelajari tentang agama Islam Ustadz? Karena semakin ana berteman dengan teman-teman yang soleha, ana merasa semakin bodoh. Ustadz bisa berikan tahap belajar untuk ana yang baru mengenal sunnah ini Ustadz, karena ana belajar sistemnya acak dan ana masih sulit memahaminya. Barakallahu fikum. Nah jamaah, subhanallah ya, ketika seorang mulai
mendapatkan hidayah. Dia menggerakkan kakinya melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadangkala ia salah langkah sehingga tidak sampai ke tujuan. Nasihat ana ketika seorang mulai kembali kepada agamanya, yang harus dia lakukan adalah mengkaji tentang 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, ajalah mereka untuk mentauhidkan Allah. Ini yang pertama. Ketika mendakwain orang, yang pertama adalah bagaimana mentauhidkan Allah SWT, tentang tauhid, tentang keimanan dia kepada Allah SWT, dan bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah. Kalau mereka menjawabmu, ini prosesnya, tahapannya, kalau mereka menjawabmu, fa'alimhum annallah iftarada alaihim salat, sampaikan kepada mereka tentang kewajiban salat. Maka tauhidnya udah benar nih, keimanan udah benar, maka naik memperbaiki salatnya. Jangan sampai bolong-bolong. Bagaimana salatnya lebih khusyuk, karena ini rukun Islam yang kedua. Setelah itu rukun Islam yang ketiga, yang keempat, kemudian ketika engkau punya kewajiban haji, engkau belajar tentang haji. Maka ini tahapan yang harus dilakukan seorang muslim ketika belajar. Kadang-kala kita kepingin belajar semuanya. Tunggu dulu. Engkau pelajarin ini dulu, benerin dulu nih tauhidnya. Naik nanti sholatnya. Ketika sholatnya udah benar, naik lagi kepada rukun Islam yang selanjutnya. Dan nasihat ana dalam rangka menguatkan keimanan, hendaklah membaca tafsir juz amma. Baca tafsir juz amma. Karena surat-surat pendek itu kebanyakan turun di Mekah. Yang tentunya ayat-ayat yang turun di kota Mekah ini kebanyakan berkaitan dengan keimanan. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman dengan hari akhir. Adapun ayat-ayat Mekah lebih banyak kepada hukum-hukum nantinya. Sedangkan anti yang perlu dilakukan adalah mengenal Allah yang telah membuat hukum buat kita, yang meletakkan hukum buat kita dan aturan. Karena biasanya manusia itu suka melanggar aturan, melanggar hukum yang telah ditetapkan karena dia nggak tahu siapa yang bikin aturan tersebut. Ketika dia tahu nih yang bikin aturan fulan loh, dan dia mengawasimu, ketika itu akan sadar. Maka tahapan yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tadi caranya paling tidak dengan membaca tafsir juz amma, surat-surat pendek, kemudian suratnya diperbaikin ya, baru yang lainnya nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ini agak bersamaan ya, Bang Dodi, mirip-mirip pertanyaannya. Mungkin Anda coba rangkum. Yang pertama ini ada beberapa masalahnya mengenai hari-hari berpuasa di bulan Muharram Ustaz. Yang pertama itu ada yang bertanya bila ini perempuan, ummahat, yang biasa mungkin puasa di tanggal 13, 14, 15, kemudian tapi mendapat halangan, apakah bisa berpuasa di hari yang berbeda apa saja? Dan juga pertanyaan yang lain mirip-mirip bahwa apakah di bulan Muharram ini puasanya boleh di hari apa saja Ustaz? ya. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Jadi kalau kita lihat tentang puasa nih secara umum, kita berpuasa sepanjang tahun ini diperbolehkan di hari apa saja kecuali di hari raya Idul Fitri 1 hari, kemudian Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik. Itu hari-hari yang dilarang berpuasa. Selain itu berarti boleh. Nah, bicara bulan Muharram, kapan yang kita boleh berpuasa? Ya 30 hari itu hari untuk berpuasa. Memang Nabi SAW tidak pernah berpuasa full kecuali di bulan Ramadan. Maka engkau pun jangan berpuasa full. Engkau boleh berpuasa dipilih harinya. Hanya saja ada hari-hari yang mulia. Salah satunya berkaitan hari Senin, hari Kamis, yang itu ada sepanjang tahun.
Sehingga engkau di bulan Muharram, ana mau puasa Senin Kemis silahkan. Namun ternyata di 30 hari itu ada hari yang paling mulia, yaitu tanggal 10 Muharram. Dan kalau bisa puasa sebelumnya sehari atau sesudahnya. Kalau bisa 3 hari itu. Maka buat yang berhalangan, ketika tidak bisa berpuasa pada tanggal 9, 10, 11, atau tanggal 10 dia nggak bisa berpuasa, apakah bisa diganti? Ya mungkin harinya udah lewat. Tapi karena engkau berhalangan, engkau yang punya niat, silakan engkau berpuasa di hari-hari lainnya, bukan dengan niat mengqadha Asyuranya, bukan. Menggantikan Asyuranya tidak, tapi engkau berpuasa di bulan Muharram. Jadi kemudian puasa 3 hari di setiap bulan itu. Nggak harus tanggal 13, 14, 15. Boleh bahkan dianjurkan 13, 14, 15. Tapi kalau engkau mau mengambil 3 hari lah. Ustaz, anak bisanya puasa hari ini Ustaz. Besok anak bisa puasa tanggal 18, 19, 20. Silahkan. Nggak ada masalah untuk hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin tadi hampir sama ya pertanyaannya yang tentang kapan dan bagaimana. Mungkin bisa mewakili jawaban dari Ustadz tadi. Mungkin ada pertanyaan yang cukup bagus dan mungkin kita harus mendoakan juga Ustadz. Ini dari Ukti Aisyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya terkena COVID-19. Bolehkah saya menganjurkan beliau untuk berpuasa di bulan ini sambil berdoa untuk kesembuhan beliau? Ana juga sambil berdoa untuk kesembuhan beliau, mengingat orang puasa doanya lebih mustajab. Nah, barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Muslim itu peduli sama saudaranya. Sehingga tatkala mendengar saudaranya kena musibah, doakan. Doakan dia. Kadangkala kita di grup ya, ada yang sakit ini itu, lalu ada satu yang mendoakan, lalu yang kita lakukan apa? Kita kopas doanya itu, kita taruh di bawahnya, nanti kopas lagi semuanya. Yang diminta itu doa, engkau kopas kau nggak doa, dan bisa jadi orang itu tidak menyebutkan doanya di sana, dia tidak mengkopas, tapi dia berdoa angkat tangan minta sama Allah SWT. Dan itu yang lebih penting, lebih terjauh dari riya. Engkau mendoakan orang itu tanpa orang itu tahu. Namun kadang-kala di grup itu, keberadaan kita, komentar kita itu membuat hiburan buat dia, maka kita tulis. Kita tulis semoga Allah sembuhkan dia ini itu. Setelah itu engkau angkat tangan, engkau doakan. Jadi yang di sana itu tidak mewakili. Kemudian kalau pertanyaannya tadi, bolehkah dianjurkan puasa? Ingat, bicara puasa ini, orang yang sakit itu sakit ketika bulan Ramadan itu boleh nggak puasa di bulan Ramadan. Kalau orang tua kita ditakutkan dengan berpuasa itu tambah parah, maka nggak usah puasa. Tapi kalau enggak usah, dia masih kuat, Ustaz, harapannya dengan puasa itu ya kita tolak manfaatnya puasa, meningkatkan ketakwaan, membuat doa mustajab. Harapan kita, ya Allah mengabulkan doa kita. Boleh nggak? Boleh saja. Tapi seorang muslim ketika beramal itu berusaha untuk tidak minta balasan di dunia. Kenapa? Karena balasan di dunia itu otomatis kau dapat insya Allah. Tapi mintalah agar diterima amalanmu oleh Allah SWT dan engkau dimasukkan ke surga Allah SWT. Karena akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Semoga Allah menyembuhkan yang sakit di antara kita dan mengembalikan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun, negeri yang aman, makmur, sentosa, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab.